Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah salah satu faktor penting yang dapat menentukan masa depan seseorang. Pendidikan dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era global. Membangun karakter yang membina dan jadi diri bangsa, mendorong pembangunan ekonomi, sosial, budaya yang berkelanjutan, mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menghargai, mendukung, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Pengetahuan dan pembelajaran adalah faktor penting yang dapat membentuk masa depan umat manusia. Dengan pengetahuan dan pembelajaran, manusia dapat meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan lingkungan. Pengetahuan dan pembelajaran juga dapat membantu manusia menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi dan digitalisasi yang terus berubah. Salah satu sumber pengetahuan dan pembelajaran yang sangat berpengaruh adalah pendidikan. Pendidikan dapat memberikan dasar bagi pengembangan keterampilan, karakter, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Pendidikan juga dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas manusia yang dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa dan dunia. Namun, pendidikan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kurikulum, metode, dan teknologi pendidikan harus terus diperbaharui dan ditingkatkan agar relevan dengan tantangan dan peluang masa depan. Pendidikan harus lebih fokus pada pengembangan keterampilan seperti keterampilan digital, kritis berpikir, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Isu kesetaraan gender, pendidikan dan ekonomi yang belum merata masih sangat perlu dikaji, terutama di Indonesia. Masih memiliki banyak tantangan dan masalah terkait dengan ketimpangan gender, pendidikan, dan ekonomi, seperti kekerasan pada perempuan, kesenjangan politik, dan pendidikan dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan kolektif dari semua pihak untuk merangkul kesetaraan gender, pendidikan, dan ekonomi sebagai nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Belum meratanya digital juga masih dirasakan di beberapa wilayah di Indonesia. Pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi seperti jaringan fiber optik, satelit, dan tower BTS untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan internet di seluruh wilayah Indonesia. Memberikan bantuan seperti laptop, tablet, dan modem kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama pelajar dan guru, untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring. Meningkatkan literasi dan keterampilan digital masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, atau bimbingan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk dimanfaatkan secara produktif dan aman. Membangun masyarakat yang lebih tangguh untuk menghadapi masa depan adalah tujuan yang mulia dan penting. Masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang mampu beradaptasi, berkembang, dan berkontribusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia. Ada beberapa faktor yang dapat membantu membangun masyarakat yang lebih tangguh, antara lain
pendidikan yang berkualitas dan relevan. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan abad 21 seperti perubahan iklim, globalisasi, digitalisasi. Pendidikan yang berkualitas relevan juga dapat membentuk generasi masa depan yang tangguh, inovatif, dan mampu menghadapi perubahan dengan percaya diri. Mata pencaharian yang berkelanjutan. Mata pencaharian yang berkelanjutan adalah mata pencaharian yang tidak merusak lingkungan, tapi justru melindungi dan memulihkan ekosistem. Mata pencaharian yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan pangan masyarakat, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan kerentanan terhadap bencana alam. Kolaborasi dan partisipasi. Kolaborasi dan partisipasi adalah proses yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil untuk menciptakan solusi bersama yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Kolaborasi dan partisipasi dapat meningkatkan keterlibatan, keterwakilan, dan kemandirian masyarakat, serta memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik. Kepedulian, keadilan sosial, dan hak asasi manusia adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Kepedulian ini dapat diwujudkan dalam berbagai cara, seperti mendukung kebijakan yang mendorong perlindungan dan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia, menurunkan pendapat dan berekspresi secara bebas, namun tetap menghormati pendapat dan ekspresi orang lain. Berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial, baik melalui organisasi, gerakan, atau aksi sosial. Mendidik diri sendiri dan orang lain tentang nilai-nilai hak asasi manusia dan mengajak mereka untuk peduli terhadap isu-isu keadilan sosial. Kesadaran terhadap lingkungan tempat tinggal adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kondisi dan keseimbangan alam di sekitar kita. Kesadaran ini penting untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan manusia, serta mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat berdampak negatif bagi generasi mendatang. Ada beberapa cara untuk menunjukkan kesadaran terhadap lingkungan tempat kita tinggal, antara lain menghemat penggunaan air dan listrik, serta menggunakan barang-barang yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali, seperti botol, tas, kain, dan alat tulis. Menanam tanaman dan pohon di sekitar rumah atau lingkungan, serta merawat dan menjaga agar tetap hijau dan subur. Tanaman dan pohon dapat membantu menyaring udara, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, dan menedukkan dan mempercantik lingkungan. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, seperti kerja bakti, penanaman pohon, sosialisasi, atau advokasi. Selain itu, juga mendukung kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia. Kesadaran khusus kepada guru dan siswa. Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon memberikan materi secara langsung dalam kegiatan orientasi mahasiswa dan pengenalan akademik atau KOMPAK 2023.
Kesadaran ini Kompak dapat yang diwujudkan dilaksanakan di dalam Hotel berbagai Bilangan cara, Kuningan ini seperti menjadi langkah besar UI guru Bunga Bangsa memberikan Cirebon untuk perhatian, membentuk mahasiswanya bimbingan, menjadi dan generasi motivasi tangguh kepada dan mampu siswa bersaing di agar era mereka global. dapat belajar Kampus dengan yang baik, terkenal good character mengembangkan and visionary potensi ini diri, juga dan menanamkan mencapai rasa tujuan cinta pendidikan. mahasiswa terhadap kampus UI BDC Siswa sebagai menghargai kunci sukses. dan Kampus mengikuti digital arahan, yang sudah nasihat, mendapatkan dan beragam kritik yang penghargaan di diberikan oleh tingkat guru nasional ini sebagai juga upaya mendorong mahasiswa untuk tidak meningkatkan takut kualitas bersaing dan pembelajaran berprestasi. dan karakter siswa. Rektor Universitas Guru Islam dan Bunga siswa Bangsa saling Cirebon menghormati, menjelaskan, selaras dengan menghargai, visi dan misi dan kampus, bekerja sama UI dalam BBC proses berkomitmen pembelajaran, untuk mencetak baik dan secara melahirkan individu generasi emas maupun yang kelompok, mampu berdaya saing. serta menghindari perilaku yang dapat merugikan atau mengganggu proses belajar. Guru dan siswa memiliki kesadaran diri, tanggung jawab, dan inisiatif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, serta mencari solusi yang tepat dan efektif. Guru dan siswa berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan, serta mendukung keberagaman dalam pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.